Guru Penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Sumbawa, bertugas di SD Negeri 15 Sumbawa Besar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Desi Maulina, yang bertugas mengajar di kelas 3. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pra-observasi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi bersama rekan sejawat saya. Assalamualaikum Bu Desi. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya. Oke Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Desi yang telah sudi menerima ajakan saya untuk berbincang-bincang pada hari ini. Ya? Siap. Ya. Jadi Bu Desi, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi sebagaimana yang telah saya sampaikan pada hari Sabtu kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu Desi. Bisa dijawab ya? Ya, siap. Ya. Jadi sebelum kita melakukan observasi akademiknya, saya akan melakukan pra-observasi dulu. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Desi. Jadi begini Bu, tujuan dari supervisi akademik ini yaitu kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman agar besok ketika saya masuk untuk melakukan supervisi di kelasnya Ibu Desi sudah mempersiapkan dengan baik ya, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Rencananya besok persiapannya apa saja Bu untuk pembelajaran besok ini? Besok itu insya Allah mau belajar matematika karena kami sudah sampai di tema 7. Itu matematikanya, materinya adalah menghitung luas menggunakan benda konkret. Jadi materinya menghitung luas ya? Ya, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang nanti Ibu sampaikan itu apa saja? Tujuannya itu agar peserta didik bisa menentukan luas dari suatu bangunan datar menggunakan satuan yang tidak baku, menggunakan benda konkret. Iya. Jadi menentukan luas. Ya. Ibu, area pengembangan yang hendak dicapai apa saja? Yang pertama itu kompetensi sosial dan emosional siswa itu dulu. Kalau di RPP-nya tuh di pendahuluannya saya mengembangkan itu dengan menginkludkan teknik stop yang untuk supaya siswa relax. Ya, meskipun di jam pertama sih nanti ini belajarnya, cuman kan mungkin di rumah ada sesuatu kayak apa gitu, jadi di sekolah harus di refresh lagi, disegarkan kayak gitu. Terus ada sih kalau ini saya sambil lihat tapi ya, di setiap langkah pembelajarannya itu saya mau mengintegrasikan KSI tadi, kompetensi sosial dan emosional. Ada kesadaran diri ketika saya ajak berdoa gitu kan. Terus baca surah-surah juga untuk menciptakan pembelajaran yang positif dengan pendekatan agama. Kemudian yang kehadiran peserta didik itu mengecek itu kan juga ada ya Bu ya. Ada manajemen aspek dari KSE-nya itu kalau untuk yang pengembangan kompetensi yang sosial dan emosionalnya. Terus tentunya ya seperti pelajaran lain ada kompetensi yang numerasinya ini karena pelajaran matematika kan. Di situ saya mulai menggunakan untuk yang kegiatan intinya mulai menggunakan kegiatan pembelajaran yang mempertimbangkan profil belajar dari siswa yang audio, visual, kinestetik gitu. Nanti bayangannya itu di satu kelas ini nanti saya bagi jadi 3 kelompokan berdasarkan profil belajarnya. Di sana mungkin yang visual, di sini yang audio, di kinestetik. Nanti yang sembari, yang visual saya perlihatkan video pembelajaran. Kemudian ini yang audio ini nanti saya ceramah kan masih konvensional. Kalau yang audio di situ nanti kita diskusi, ada pertanyaan kepada anak-anak, nanti sambil lihat yang kinestetik, gitu. Nanti kembali lagi ke masing-masing kelompok untuk menanyakan pemahaman mereka. Begitu sih. Berarti Ibu mulai mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial mulai dari. Kemudian strategi apa yang akan dipersiapkan?
strateginya itu tadi membuat RPP yang sesuai dengan tujuan itu tadi, yang mulai mau mengintegrasikan dengan KSE, kemudian yang mulai menginkludkan profil belajar siswa itu juga. Tambahannya itu saya sekarang sedang mencari referensi tentang kegiatan apa sih yang cocok untuk anak-anak yang audio, yang visual, yang kinestetik kayak gitu. Karena kan sudah dibagi-bagi nih, masa kegiatannya sama kan nanti bikinnya. Iya, itu sudah ya. Kemudian Bu, dalam melaksanakan proses pembelajaran ini, kira-kira ada tidak kemungkinan kendala yang akan muncul? Ada pastinya Bu ya. Yang pertama itu, ini saya bayangan saya nih Bu. Kan ini nanti kita sudah bagi-bagi siswa nih. Satu kendalanya pasti ketertiban siswanya akan terganggu. Karena kan sudah bagi 3 kelompok Bu. Ini di sini ada yang dengar video, ya kan? Yang satunya lagi dengar ceramah saya, yang satunya nanti akan diperhatikan. Itu pasti kalau di bayang saya ini bakal jadi kendala nih kan ya. Cuman ya kita lihat besok nanti bagaimana karya-karya pertama. Terus juga kalau secara dalamnya ini kemampuan kognitif anak-anak saya ini masih belum rata. Ada anak-anak yang literasi numerasinya sudah bagus, ada yang masih belum, gitu kan. Jadi pasti ini akan menjadi tantangan dalam pembelajaran saya. Baik, berarti kemampuan kognitif anak ini masih belum merata, ya. Ya baik, dari kemungkinan kendala yang Ibu hadapi ini, kira-kira rencana tindak lanjut untuk mengatasi kendala ini apa? Kalau yang untuk kemampuan anak saya yang masih belum bagus kognitifnya, itu yang sedang jalani sekarang ini memberikan pelajaran tambahan kepada mereka. Jadi mengambil waktu-waktu istirahat 15 menit itu setelah pulang sekolah, itu saya minta mereka untuk berhenti dulu gitu, anak-anak yang masih belum bagus ini untuk belajar membaca. Kemudian yang paling penting sih kayak paham nggak kalimat ini ngomongin apa gitu ya. Sudah saya juga berkomunikasi, maksudnya menghubungi orang tuanya gitu, Bu, Bapak ini anaknya mau terlambat pulang karena mau belajar tambahan gitu. Berarti memberikan pelajaran tambahan di jam istirahat dan 15 menit setelah pulang. Oh gitu ya. Sekali rencana Ibu untuk rencana tindak lanjut untuk mengatasi kendala ini. Nah Bu, mudah-mudahan setelah kita berdialog proses pembelajaran nanti akan berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan yang kita harapkan tentu saja Bu ya. Ya berarti Bu ini untuk program supervisi besok Insya Allah ya. Kira-kira jam berapa nih? Yang keberapa kita melakukan supervisi? Pagi Bu, pagi ya. Kan matematika jadi butuh yang fresh. Oh iya, berarti besok pagi Bu ya, jam pertama. Siap. Nah Bu, terakhir ini komitmen apa dari Bu Desin? Komitmennya sama seperti guru seluruh Indonesia, bahwa sebagai guru akan melakukan segala cara, segala strategi agar anak-anak didik kita bisa paham apa yang kita sampaikan, bisa tercapai tujuan pembelajaran itu jangka pendeknya. Kalau jangka panjangnya, apa yang kita ajarkan di kelas bisa diaplikasikan ketika mereka di luar di kehidupan mereka sehari-hari. Baiklah Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga besok pembelajaran supervisi akademiknya berjalan dengan sukses. Amin. Demikianlah kegiatan praobservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luas. Itu kalian dulu. Di sekitar kita biasanya luas apa aja yang kita hitung? Luas meja. Luas meja. Luas rumah. Luas rumah. Luas tanah. Luas jendela. Apa luas jendela? Luas Luas apa? Luas jalan. Luas pintu. Luas tanah. Baik. Ibu luas lemari. Oh ya, luas lemari. Ibu luas lapangan ibu. Luas lapangan penting bagi kita untuk mengetahui luas dari beberapa apa namanya area yang ada di sekitar kita. Tangan kita, orang lain tidak bisa mengakui tangan kita. Bagaimana Nugi? Mereka datang rumahnya, Nugi, ini luas tangan saya. Terus apa dan Nugi bilang, Mak, ini sudah saya ibu ukur kemarin luas tangan saya sampai bapak saya ini luas tangan saya sampai sini bapak. Ya. Nah, kalau biasanya kita apa namanya ukur luas itu satuannya apa? Itu namanya satuan baku. Sekarang ini kita mau menghitung luas dengan satuan tidak baku. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menghitung luas menggunakan satuan tidak baku. Baik. Nah, di sini kalian ibu jelaskan sambil belajar sambil mewarnai luas dari kotak ya, sesuai dengan angka-angka yang ibu tuliskan di atasnya. Jadi ya warnanya nggak usah diwarnai, pakai arsir aja, pakai apa namanya, pakai pensil. Ya. Terus yang tengah ini dengan penjelasan dari ceramah dari ibu guru aja, dengan ceramah dari ibu guru, terus kita latihan dari soal yang ada di buku. Yang sebelah sini ibu minta untuk menyaksikan mengamati video pembelajaran ini. Ini tentang menentukan luas bangun data dengan satuan tidak baku. Ya, nanti setelah ibu jelaskan di tengah sama ibu temani menonton di sebelah sana, nanti tanyakan ke ibu guru apa yang perlu, apa yang masih belum dipahami. Oke? Ini nanti kan ibu sudah bagi nih anak-anak ibu jadi 3 kelompok. Yang sebelah sini ini nanti kalau bahasanya kan anak-anak ibu guru yang belajarnya itu dengan cara sambil bergerak. Yang ini dengan mendengarkan. Yang ini dengan cara melihat sesuatu. Lebih menarik ketika melihat sesuatu. Nanti penilaiannya setelah ibu berikan materinya, nanti ada edukasi lembar kerja yang harus kalian isi seperti biasa. Baik. Sekarang
baik Bu, kemarin kita sudah melakukan beberapa tahap ya Bu ya. Kemarin sudah kita melakukan kegiatan praobservasi, kemudian saya sudah masuk ke kelas 7 untuk melakukan observasi ya. Nah pada hari ini kita akan melakukan pasca observasinya ya. Nah untuk tujuan kita ini adalah untuk merefleksikan hasil dari supervisi akademik agar nantinya kalau ada ditemukan suatu permasalahan kita bisa menyelesaikannya bersama-sama ya. Baik Bu, hari ini saya mau bertanya nih Bu, pembelajaran yang Ibu sudah lakukan kemarin itu apakah sudah sesuai dengan FTP-nya? 90% alhamdulillah sudah sesuai dengan FTP-nya. 5% itu kemarin ada perbedaan di kegiatan pembelajaran untuk anak-anak yang kinestetik. Awal itu saya rencanakan saya sediakan potongan berbentuk persegi sama segitiga yang merupakan satuan baku yang akan saya ajarkan gitu kan. Tapi kemarin salah hitung potongannya, jadinya dibatalkan, diganti dengan saya berikan kertas bergambar kotak-kotak untuk mereka warnai sesuai dengan bentuk satuan tidak baku. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah sih Bu, karena tujuannya juga sama dan kegiatannya juga sesuai sama anak-anak yang tadi belajar kinestetik. Berarti sebagian besar sudah sesuai dengan FTP-nya ya, sedikit saja mengambil. Nah kemudian Bu, hal baik apa saja yang sudah berjalan dan hal-hal apa saja yang kurang baik saat proses pembelajaran? Kalau hal baiknya mungkin ini hal baiknya itu anak-anak itu sepertinya menikmati proses pembelajaran yang saya desain berbeda dari biasanya. Kan ini kali pertama saya terapkan yang diferensiasi itu bagi anak-anak jadi 3 kelompok sesuai dengan profil belajarnya. Ekspektasi saya mereka ini bakalan sudah dikontrol kan, karena akhirnya saya harus pergi satu-satu kelompok. Tapi alhamdulillahnya kemarin anak-anak lebih bisa dikontrol, tidak sesuai dengan dugaan saya. Cuman kemarin itu yang jadi kurang baiknya atau jadi cara bagi saya untuk mungkin saya perlu memperkenalkan kepada mereka kenapa sih saya bagi mereka jadi kelompok seperti itu. Karena kebelakangnya setelah ini bilang, Ibu kenapa kali dibeda-bedakan? Kasih seperti itu ya. Jadi perlu introduction dulu tentang Kemudian Bu, pada saat proses pembelajaran apakah Ibu Desi menemukan kendala atau masalah? Ya sih, kendala ya, seperti yang tadi gitu kan? Nah, kendalanya itu lebih ke karena saya belum bisa mengalokasikan waktu untuk berinteraksi dengan setiap kelompok. Kan karena sudah dibagi 3 kelompok, kegiatan ini beda-beda. Jadi interaksi saya sama mereka pastinya juga beda-beda. Nah, salah saya ini saya tidak memperkirakan bahwa saya harus mengatur waktu untuk bikin estetik ini biar tidak lama di sini. Biar tidak lama di kemana tuh lamanya tuh di anak-anak yang kinestetik karena banyak perlu penjelasan kan, karena mereka banyak bergerak seperti itu. Nah jadi kurang perhatian gitu, kurang terlalu intensif. Apalagi kan meskipun sudah bagi 3 kelompok, di setiap kelompok itu kemampuan kognitif anak kan beda-beda ya. Ada yang perlu seperti biasanya tuh saya intensif ke anak ini, penjelasannya misalnya 1-10 sama anak ini tuh 8 kali, meskipun sama lain 2 kali. Tapi karena kemarin alokasi waktunya kacau, jadi ke anak-anak yang butuh intensif itu jadi kurang. Maksudnya intensif ini yang anak-anak membahas sama literasi awal itu tidak terlalu bagus gitu. Tidak sesuai dengan fasenya. Kendala dengan mengalokasikan waktu, memberikan perhatian itu kepada anak-anak itu ya. Nah setelah melaksanakan proses pembelajaran Bu Desi itu kan tadi ada kendala tadi ya. Nah sekarang ada tidak rencana ke depan untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, nanti pas buat FTP-nya mungkin ke depannya ini saya juga harus bisa alokasi waktu, misalkan perkiraan waktunya untuk anak estetik yang kegiatannya ini, jadi waktunya segini, biar yang lain akan datang. Karena kan alokasi waktu ini juga nanti akan mempertimbangkan satu kegiatan yang akan saya berikan, yang kedua kemampuan kognitif dasar anak di kelompok itu masing-masing. Gitu ya lagi ya. Baik sekali Bu. Komitmen Bu Desi ke depan apa nih? Komitmen Pertama, saya insya Allah akan terus mau terus buat pembelajaran yang orientasinya pada siswa. Dimulai dari memperhatikan profil belajar mereka, mempertimbangkan kemampuan awal literasi numerasi mereka. Terus juga mau banyak refleksi diri gitu setiap pembelajaran. Yang kurang sih kadang refleksinya cuman kalau ingat aja, tapi sekarang mau diusahain setiap hari bisa refleksi. Terus yang kedua
akhir gitu. Supaya bisa komitmennya jadi guru yang bisa mengheboh semua tantangan sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Berarti komitmen Ibu melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik ya tadi ya, kemudian memperbanyak refleksi diri, kemudian juga bisa menginspirasi anak-anak biar lebih baik lagi. Oh ya. Bagus sekali. Nah tadi sudah Ibu ada tujuannya ya, ada itu kendala dari disebutkan tadi. Nah sekarang saya ingin merefleksikan perasaan Bu Desi, bagaimana perasaannya? Perasaannya senang sih, jujurnya saya senang karena akhirnya bisa merealisasikan keinginan saya. Pembelajaran diferensiasi ini sudah lama sih saya pengen, triggernya masih belum ada. Kemarin baru sampai alhamdulillah dan seru sih Bu. Anak-anak juga responnya baik, tidak sesuai dengan saya pikirkan tadi. Menyenangkan. Perasaannya senang, Seru. karena baru pertama kali ini melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian dalam proses pembelajaran tadi apa yang ditemukan pada saat saya observasi ini? Sebenarnya ya belum banyak saya temukannya, paling karena ini karena baru dan ternyata seru, dan itu ternyata bagus sih. Maksudnya akhirnya belajarnya ternyata menyenangkan juga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ternyata bukan hanya teorinya yang bagus, pelaksanaannya prakteknya juga ternyata menyenangkan. Kompetensi yang Ibu kembangkan kemarin itu apa saja? Pertama, kalau dari MPP-nya ternyata sudah sampai di kompetensi sosial dan emosional. Kemudian itu tadi kompetensi jelas kompetensi kognitifnya anak-anak mau dikembangkan lebih dengan hari itu dengan membuat mengelompokkan mereka sesuai dengan pembelajaran. Mengembangkan pembelajaran yang mengandung sosial dan emosional. Kemudian rencana apa saja yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat setelah ini? Untuk pembelajaran muatan yang lain, saya juga mau coba ini profil berdiferensiasi ini. Tentunya ini rencananya harus didukung dengan saya harus banyak cari referensi kegiatan apa gitu yang menarik, yang sesuai dengan profil belajar anak ini. Saya masih kurang itu sih Bu. Maksudnya tujuan pembelajarannya ini nih. Terus kalau untuk mencapai tujuan ini dan anak-anak kinestetik, apa ya kegiatannya? Itu yang sekarang lagi. Berarti mencari referensi terkait ya tentang bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini. Baik Bu Desi, terima kasih atas bincang-bincang kita kali ini. Semoga dengan perbincangan ini kita bisa sama-sama belajar dan mendapat ilmu di sini banyak sama-sama. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.